teman-teman, balik lagi sama kita di Tiga Anomali. Kita hari ini bakal apa? Kita mau nonton film reaction horror ya. Cuman videonya tentang apa tuh gue lupa. Bisa dibilang ini narasumbernya mungkin dari kalian udah pada tahu lah. Jurnal Risa itu ya punya IndiHome ya kan, iya IndiHome dia itu karena ya makanya dia masuk. Iya, dia punya Indigo kayak siapa ya dulu tahu lah, dia kan udah pernah buat film juga kan dari Danu 1 2 3 4 5. Iya. Iya. Sama Roy Kiyoshi bukan? Ada enggak usah. Kiyoshi. Ada orang gila bego. Roy Kiyoshi. Bang Jer, coba Bang Jer Kiyoshi buka kaca mana? Itu. Anjay. Kayak Ice Egg anjing. Blooper sini nanti nggak bakal kelar. Ayo. Udah play tinggal. Ini ya buat kalian yang belum subscribe channel kita, tolong di subscribe, like, komen juga share ya guys ya. Di sini seperti biasa ada gua Bang Dap, ada Gaje Channel, Gajejer, ada Keju, saya Prakoko ya. Iya. Ya. Mari kita main aja ya, langsung ya. Main. Nonton. Nonton ya. Oke, maaf. Oke. Ini kita gas ya tanpa basa-basi ya. Kita review apakah Jurnal Risa semenyeramkan. Enggak sih, gue nggak tahu sih. Ya udahlah, boleh aja. Bye. Tapi ngomongnya pakai bahasa Sunda. Sokwe mun hayang ka sawarga mah bimana penting sawarga gitu. Itu sih yang bikin jadi menakutkan. Dengan posisi berdiri, kadang jongkok gitu. Terus tiba-tiba kayak ke Indi tuh bisa meluk dari belakang gitu. Itu yang kok jadi sering banget. Bahkan ketika kita jurnal ngangkot pun diangkot tiba-tiba muncul kayak di atas gitu, di atas angkot. Batu itu kan. Itu lagi tidur tiba-tiba si jendela kayunya itu tok. Wak, buka pantun, wak, tolongan kuring, buka pintunya, tolongin saya gitu. Begitu dibuka pun ada. Biasanya kan kalau cerita-cerita horor yang kita dengar ketok dibuka nggak ada gitu. Iya. Ini dibuka ada gitu. Ada di situ berdiri. Bodoh, kaget gua. Tetapan minta tolong gitu. Tapi si nenek saya ini tahu kalau beliau udah nggak ada gitu. sosoknya emang ada teh di sini teh? Sebenarnya tadi pas lihat ini, aduh gitu. Waduh, datang dia coba ke studio anjay. Ke rumahnya Keju itu. Sebelum dimulai kita cek kodam dulu ya teh. Risa Saraswati. Nah, apa nih kodamnya guys? Kita cek ya. Wah, Luar biasa. Apa sih? macan Sumatera, Kirain saudara-saudara. keluarnya Cek kodam. Bukan ikan sapu-sapu ya. Pada galon. Tapi berarti menandakan bahwa Jelek koran air. Iya, yang menyeramkan seperti konten-kontennya. Apakah benar? Sorry, nggak usah percaya itu deh. Serem nih udah kayak begini. Enggak serem. Selamat season. Lah gua ada minum. Tadi gua ngapain pakai ini ya? Udah biarin. Jadi Baralang dan Itu mah gimmick sih, Umar. ketawanya sampai situ aja. Karena tamu gua, narasumber gua hari ini adalah Jurnal Risa. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Makasih, ini pertama kalinya Teh Risa akhirnya hadir di RJ5 di Senang sekali. Om Mamat. Akhirnya. Dan yang mau diceritakan juga salah satu yang terseram sepanjang Jurnal Risa. Iya. Hantu apa nih Teh? Langsung nih. Apa tuh Teh? Iya, mungkin untuk sebagian yang udah nonton Jurnalisa gitu, biasanya udah pada tahu. Udah pada nonton belum lu? Ada Belum. hantu Enggak perempuan nonton. sudah berumur, memakai pakaian tradisi. Makanya tadi kaget begitu datang ke sini kok ada kain seperti ini gitu, jarik ya. Karena dia selalu memakai itu. Dan yang bikin kami ketakutan adalah dulu semasa hidup beliau adalah anggota keluarga kami. Namanya
Sam X. Sebenarnya ada nama aslinya, cuman dari dulu kakek kami mengganti nama beliau dengan Keluarga nama Risa Sam. Saraswati. Saya nggak tahu Oh, itu ini diangkat dari mana nama itu, karena awalnya adalah Cerita ketika kita menyebutkan nama punya aslinya Isyana berarti. langsung datang, tapi Iya. entah kenapa Bukan. setelah Oh, kami bukan. terus-menerus Oh. Sam Kan Saraswati. keluarga juga nyebut gitu, sekarang teman-teman juga bahkan di film pun ada gitu. Sepertinya beliau sudah kenal dengan nama itu. Jadi kalau disebut kemungkinan bisa datang. Seringkali saat tidak disebut pun beliau datang. Jadi sebenarnya saya agak takut sih malam ini kesini akan fokus membahas beliau. Udah Kita jalan aja. mulai merinding ya. Apalagi bajunya katanya sama ya. Bawahnya tuh samping tradisi gitu, atasnya kebaya. Serem nih kayak gini nih. Kenapa Teko dia jadi yang salah Iya satu karena peserang nih selama si Risa perjalanan ini ya Jurnal dia Risa? sendiri yang ngalamin. Karena kita kenal Karena pada dia saat individual. beliau hidup gitu. Dan Oh, iya. bisa dibayangin nggak? Nonton ketika lah dulu filmnya nanti. Kita mengenal Banyak seseorang filmnya. dengan sosok yang sederhana, baik, layaknya saudara, saling bertukar 11-12 apa ya, sama cerita, Joko Subianto tuh. kirim makanan. Joko Tapi Anwar. begitu berpulang, beliau menjadi Oh, iya. sosok yang berbeda, Iya. yang bahkan kehadirannya tuh tidak kami inginkan gitu. Itu yang bikin jadi yang terseram gitu, ketika kita kenal dia semasa hidup dan dia tuh nggak kayak gini. Oke, ditahan dulu ceritanya Teh. Oke. Buat yang takut coba pikir-pikir lagi, tonton video ini sampai habis. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Oh, lo belum masuk. Gak usah baca Belum dong. masuk. Lama banget. Merinding. Siapa? Kaget gua. Ojol Cindy. Cerita yang paling seram di Jurnal Risa. Mungkin Teh Risa dulu. Sebenarnya bisa dibilang ini tidak terlalu seram sebenarnya, tapi ini cerita cukup viral pada saat itu karena kita nggak tahu apa-apa awalnya, terus tiba-tiba ramai banget, yang banyak yang mention saya pada saat itu. Ternyata di kolom komentar postingan kita di YouTube itu ada yang komen seorang bapak gitu, dia bilang saya kemarin mengantarkan perempuan. Tapi pesanannya tidak pakai aplikasi, jadi dia kayaknya lagi nyetop di pinggir jalan, terus bisa nggak saya booking, katanya saya mau ke wilayah Subang. Saya mau ke wilayah Subang. Ya udahlah kata si bapaknya, ya udah saya matiin aplikasi, saya anterin dia gitu. Selama perjalanan dia banyak ngobrol mereka gitu, terus kayak basa-basi mungkin ya si bapaknya, dia bilang namanya Cindy. Terus nah yang akhirnya melibatkan kami semua adalah ketika dia bilang pekerjaan saya adalah krunya Jurnal Risa itu kan. Terus bapaknya, oh Jurnal Risa, iya itu yang videoin cari hantu gitu dan lain-lain. Terus menurut si bapaknya selama perjalanan mengantarkan si perempuan bernama Cindy ini, itu banyak banget orang yang ngeliatin dia gitu, termasuk sampai waktu itu di Lembang mereka berhenti isi bensin pun semua orang tuh ngeliat ke mereka gitu, ngeliatin gitu kayak yang aneh. Terus akhirnya ya udah berjalan sampai akhirnya sampai di titik tujuan. Terus kayak di gang gitu, si bapaknya berhenti, sebentar ya Pak, itu rumah saya yang ujung, nanti saya balik lagi, saya ambil dulu uang. Lama nggak muncul, disusul sama si bapaknya, ternyata rumah yang ujung kosong. Oh, Dan ketika ditanya, katanya ke tetangganya, rumah udah kosong udah lama. Terus ada yang namanya Cindy ya di situ dan sudah meninggal. Itu yang akhirnya saya capture pada saat itu. Saya cari tahu si bapaknya itu rame banget sampai trending. Karena kita ketemu. Terus selanjutnya kita penasaran dong, ini Cindy ini siapa gitu. Ngobrol kan kita sama si bapaknya. Lanjutlah kita cari yang namanya Cindy itu. Lanjut tak? Iya, kejadian itu bikin kita bingung juga karena melibatkan si Jurnal Risa ini sendiri kan. Akhirnya
setelah nyari sana sini akhirnya bisa ketemu sama si bapak ojol ini kan. Nyeritain Kita gimana sih? berdua yang ngobrol ya? Iya, kita berdua kebetulan bisa ketemu dan akhirnya beliau bercerita apa yang terjadi dan itulah kondisi yang dia Dan dia juga waktu cerita getar, iya gemeter lah. sampai stop beberapa kali karena saya nggak kuat kok ngap ya mau ceritanya terus berhenti minum dulu Diam dulu. udah tenang baru lanjut lagi. Yang dia rasain itu karena selama perjalanan malah dia sempet tukeran nyetir kalau nggak salah Neng. Wah, mungkin yang bikin orang-orang Iya. Goblok, gua kaget. Jadi kan Nggak diceritain jelas. dari Bandung menuju Subang itu cukup jauh kan. Jadi dia harus isi bensin dulu. Ntar ya, Nah kondisinya hujan dari Bandung menuju Lembang itu. Kebetulan kalau nggak salah si bapak ini lihat si perempuannya pakai jaket. Si perempuannya kasihan, Pak kasihan bapak nggak pakai jaket, bajunya basah semua, biar saya yang nyetir mau nggak? Ya saya udah kedinginan katanya, ya mau aja lah, udah di belakang. Akhirnya si bapak di belakang. Jadi yang nyetir sempat si Cindy. Cing, gimana ya gua? Jadiannya terus. Oh, nggak make sense anjay. Bentar. Kalau yang dikerjain dari rumah kosong tuh oke. Tapi kalau misalnya mungkin nggak sih kayak supernatural itu kayak saking kuatnya the demon power itu jadi kayak bisa. Nggak ada seumur-umur yang bikin jalan begitu, nggak ada setahu gua. Gua nggak tahu. Serealistisnya gua, sepercayanya gua nggak mungkin sampai segitunya. Ya kalau misalnya yang bapak itu masih ngeboncengin dilihat sama orang oke lah ya, dikirakan ada penumpang atau enggaknya. Tapi Iya, kalau masalah begitu, ini nggak ada. iya sih. Iya kalau bisa ada. Anjing gimana, Cok? Mungkin bisa dilebih-lebihkan. Ya, mungkin ya. Kalau gua, ojolnya, karena kan cerita dari ojolnya langsung kan. iya. Kan kita nggak bisa ngelihat 100% mempercayai juga kan. Itu Iya, kan cerita. kecuali benar-benar emang iya sih. Kecuali benar-benar ada dokumentasinya tuh kan. Tapi nggak mungkin juga sih Ih, lu bapak-bapaknya. bayangin. Coba lu ngeliat orang dibonceng di belakang, tapi motornya tuh kayak dia kayak nggak pegang terus jalannya bisa belok-belok. Ini kan katanya sempat viral, berarti viral itu viral karena cuma cerita doang atau ada yang mungkin merekamnya atau apa kan? Seingat Nah gua, itu. Dan sih di sempat Twitter viral. rame nih. Udah Apa kita- singkat lu apa? di Twitter rame soalnya dulu. Ya tapi masalahnya ya nggak make sense aja lu. Kalau yang Iya. masalah lu nganterin itu make sense. Maksudnya ada lah. Jangan sampai Apalagi bertempat-tempat orang, ini loh. tapi kalau sampai tempat nggak mungkin lah, nggak make sense, gile. Apa dia melebih-lebihkan supaya jadi di notice orang Viral lah ceritanya? gitu kan. Iya kayak gitu. Kalau gue sih kurang sih, gue nggak percaya kayak gitu sih. Lo maksud lo kalau lu bayangin deh, Langsung. misalnya nih ya, lu bonceng motor nih ya kan. Misalnya lu JR deh, lu ngeliat orang, anjing motor jalan sendiri tapi ada orang yang dibonceng, tapi bisa belok. Oh serem nggak? Ya kalau gitu. Kalau itu ya, iya, kalau ngeliat itu serem. emang- Kalau itu emang iya. Anjing. Karena kan Shit. Karena nggak make sense aja gitu loh. Iya sih. Sumpah nggak make sense. Aneh ceritanya aneh. masalahnya kalau emang Yang awal-awal gue oke. iya, maksudnya kalau emang ada yang kayak begitu, masuk iya sepanjang jalan nggak ada orang, kalau ada orang lihat pun pasti negur nggak sih kalau kayak gitu, Ibu. Mm-mm. ya nggak? Ya, coba deh lanjut aja dulu. Coba lanjut. Gas. Itu masih awal. Lagi ngulik lagi akhirnya kita cari tahu siapa Cindy ini. Nah setelah dicari tahu ternyata si sosok ini adalah salah satu sosok yang pernah kita temuin waktu kita syuting di daerah Ciater. Iya, jadi Oh, teater. di daerah Tanjakan Emen kita pernah ke daerah situ, ada jalan lagi ke dalam ya. Betul. Kita pernah mediasi perempuan gitu. Saya lupa lagi. Iya si perempuan ini pernah dimediasi minta tolong segala macam. Minta tolong kenapa Cindy? Kalau nggak salah waktu penelusuran ya sebelum kejadian ini dia ngerasa lost di situ, Los. ngerasa hilang di situ, ada yang buang di situ. Kalau nggak salah gitu waktu itu. Nggak tahu mau kemana, saya mau pulang gimana, bingung, saya ada di situ gitu. Terus ya seperti biasa kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan secepatnya kami bisa balik lagi ke sini atau bisa ketemu sama kamu. Gak tau lah mungkin itu dia turun ke Bandung itu untuk nagih janji kita
lewat bapak. Jadi kadang-kadang kalau di lokasi syuting kan banyak banget tuh yang masuknya. Iya, ada nggak? Kadang-kadang juga nggak kita mediasi juga, udah ngikutin gitu. Jadi banyak banget, dan kadang ketika kita iya nanti saya doain, saya ini, kadang lupa pulang syuting ya udah tidur gitu. Capek Nggak inget lagi di lokasi syuting kayak gimana. Mungkin yang terjadi dengan sosok Cindy itu terus akhirnya mungkin nagih dengan caranya dia ya sebenarnya berhasil caranya dia menyampaikan ke kita melalui si bapak ini. Akhirnya si bapaknya ketemu, yang dia ceritain ya kurang lebih seperti itu. Ada malah di perjalanan ke Subang itu dia ngerasa banyak jalan yang berbeda yang seharusnya biasanya dilakukan dilewatin ke jalan Subang itu. Tapi ya untungnya si bapak itu bisa selamat sampai balik lagi, malah bisa nyeritain ke kita. Jadi kalau yang dilihat sih ya mungkin si Cindy ini nagih janji kita waktu itu. Iya, dan pada akhirnya kita ya udah kita bantu doa sih ya. Ngumpul semua ya mendoakan khusus untuk dia lah. Itu yang bisa kita lakuin paling. Sosoknya masih ingat nggak Cindy saat itu gimana? Aduh, gue serem nih Jar kalau kayak gitu Jar, malas Jar. Masih muda. Nah, apa biasa aja Tahu Pak. sih kalau Ramadan dilihat dari yang ini yang eh sebelumnya kondisi wajah gitu ya kan. minggu kadang, kemarin apa yang Cuma orang biasa lihat, aja. kan si bapak itu ngeliatnya ya baik-baik aja kayak mahasiswa aja katanya, kayak mahasiswa belasan tahun. Tapi kadang kalau kita lihat ya aslinya seperti apa kan itu, banyak luka gitu. Oh, banyak luka. Banyak luka yang apakah karena kecelakaan saya nggak tahu sih. Sepertinya terlihat seperti kecelakaan. Yang konon setelah kita cari tahu lagi, oh dalam keadaan tidak sadar. Gitu. Nih, ngomongin sini saya merinding deh. Karena waktu itu saya juga wawancara si Ojol Iya, tapi Oh sempat ya? iya tapi lupa tuh. Karena waktu itu kan memang trending di Rame Teresa. kan, Iya, ya. rame banget tuh. Oh, Wah, harus dia dilihat jadi nih apakah pantas saat itu ya. apa Mungkin cerita yang disampaikan oleh Risa sama dengan Ojol Wah, yang gitu. buatnya tidak. setelah ketemu yang Ojol dibonceng itu loh, bikin dibonceng lagi, sama si Cindy-nya. untuk konten Iya. Cindy itu. Cindy ya. Nah, waktu itu yang didapat apa ketika syuting tuh teh? Cindy-nya ada lagi. Iya. Iya. Si Cindy-nya waktu itu datang lagi terus karena kan setelah kejadian si bapak ini kita langsung ngumpul terus ngedoain dia kan. Nggak lama dari situ akhirnya kita bisa tahu kenapa sepertinya dia kecelakaan. Akhirnya datang lagi si Cindy-nya untuk mengucapkan makasih kali ya karena sudah didoain, tapi dia cerita juga iya saya kejadiannya begini. Jadinya gimana sih? Kalau nggak salah penasaran dia juga habis- jadi keinget dulu yang cerita dulu. Seingat saya ya, mudah-mudahan nggak salah. Jadi dia berangkat dari Bandung menuju arah Subang bersama pacarnya kalau nggak salah. Terus jalan ke sana dalam keadaan kurang sadar. Terus di satu jalan dia merasa jalan ini lurus terus, tapi ternyata jalannya seharusnya belok. Akhirnya dia kecelakaan bareng pacarnya kalau nggak salah gitu. Lu kaget anjing. Dan nggak bisa kemana-mana katanya. Masih bingung tetap di situ. Makanya ketika kita syuting tolong gitu. Rata-rata gitu kan kalau penelusuran. Ya, kita juga nggak tahu ya bisa nolong atau enggak gitu. Cuman kita selalu bilang kita nggak bisa nolong selain mendoakan gitu. Itu aja sebenarnya. Cuman terkadang mendoakan pun kita lupa gitu. Itu yang kita salah. Ya tengah malam capek. Ya kan pulang biasanya aja. kita mendoakan sebut nama dan lain-lain kan, khususon gitu. Ini kita lupa. Iya ya, itu Cindy dulu salah satu yang menggemparkan ya, karena memang sang ojol itu kalau nggak salah ya juga akhirnya bertanya itu tadi, ternyata kalau Cindy itu sudah meninggal gitu. Ih, itu serem banget Ya, Teresa boleh diceritain awal kisah dengan hantu Sam X ini? Waktu kecil itu saya dan Angga itu kan cucu tertua bareng saya dulu, terus beberapa bulan kemudian baru Angga sebenarnya gitu. Jadi kami tumbuh bersama, terus kami juga yang awalnya mengetahui soal kemampuan kami, keluarga kami gitu, karena ternyata memang dari dulu ya keluarga kami
Indiho. kemampuan yang hampir sama lah gitu. Iya. Cuman ada beberapa yang tidak menunjukkan gitu, khususnya orang-orang tua kami gitu. Kami sering curi dengar mereka bercerita tentang takut banget gini. Biasalah kalau anak kecil ada orang tua lagi cerita hantu, kita semua dengerin kan. Awalnya kayak gitu, kita dengerin cerita itu sampai akhirnya kita tahu bahwa yang mereka ceritakan adalah orang yang kami kenal gitu. Dan orang yang kami kenal itu si nenek ini gitu. Dan sampai akhirnya kita tahu bahwa mereka mengganti nama nenek ini menjadi Samek gitu. Sampai saya sempat nanya, Samek? pasti harus jadi Samek? Iya, karena kalau disebut namanya dia tahu. Bisa. Dia selalu datang. Ayo, Dan Samek. itu mendatangi hampir semua anggota keluarga. yuk coba Ju sebut Ju namanya Ju. Tolong itu Mau. dimulai ketika beliau meninggal dunia. Goblok ah. Aduh. Yang kayak gini-gini nih. Awalnya biasa aja lah layaknya keluarga ikut tahlilan dan lain-lain. Kakek kami, nenek kami datang, bahkan mama saya waktu itu juga datang gitu dan lain-lain. Sampai di hari keberapa entah setelah kematiannya tiba-tiba mulai ada kejadian-kejadian yang menyangkut beliau gitu. Ada salah satu almarhum nenek kami, beliau datang ke rumah kakek, nangis, ketakutan, dan dia bilang tadi malam Suaranya anjing. datang gedor-gedor jendela Aduh, Jar takut Jar. dengan Merem. bicara Soalnya bukan sound bang Jen ketawa anak kecil itu. jadi tolong saya gitu. Dan ketika dibuka wajahnya beliau almarhumah Tolol. dan yang rambut berantakan, lidah menjulur keluar, Gila. kulit pucat ya seperti bukan manusia gitu. Dan karena nenek kami itu kan ikut memakamkan, jadi tahu gitu kalau beliau sudah berpulang dan lumayan dekat dengan beliau, jadi ya sangat ketakutan gitu. Yang kami pertanyakan, yang mereka pertanyakan pada saat itu, ini benar dia atau bukan gitu. Yang akhirnya ya udahlah, mungkin itu hanya menyerupai atau apa, mungkin karena sugesti. Tapi ternyata di keesokan harinya, esok harinya dia mendatangi orang-orang yang berbeda gitu. Teror yang berbeda. Entah itu tiba-tiba ada di atas lemari, tiba-tiba plafon gitu. Jadi kedatangannya tuh yang nggak wajar. Kalau kita bicara wajar tuh kayak oke, di pohon yang rindang ada kuntilanak sedang duduk gitu. Ini yang udah masuk ke dalam kamar, duduk di atas lemari gitu, jongkok. Ya udah, akhirnya ramai semua orang, kita sebagai pendengar si anak-anak ini mendengarkan cerita dan akhirnya dicari tahu kenapa kayak gini. Jadi kayak cocok logi gitu loh. Oh iya, dulu kan dia emang baik sih, tapi dulu Mulai ya benar. sempat salah satu nenek, karena neneknya banyak kan kalau di keluarga tuh ada nenek samping, nenek utama gitu, bilang iya dulu saya pernah ngasih seperangkat alat sholat buat dia kayak pulang haji dan lain-lain lah, ngasih, terus dia nolak. Nggak usah lah, sok aja, kamu aja yang ke surga, saya yang penting punya sawah lega. Jadi sepengetahuan kami memang sepanjang hidupnya kayak nggak pernah lihat dia beribadah gitu. Ketika pada saat itu orang-orang di kampung waktu itu belum ke Bandung kota gitu ya, Iya kak. semuanya kayak pergi ke madrasah maghrib atau subuh, dia adalah salah satu yang enggan diajak gitu. Ya, maksudnya kesimpulan kami mungkin seperti itu. Apakah karena ini ya gitu. Benar-benar. Karena kenapa kita mikirnya ke situ, karena ada satu kejadian dia masuk ke dalam tubuh salah satu keluarga. Dia bilang sakit katanya. Kenapa sakit? Karena saya kayak dipukulin pakai sajadah, tapi sakitnya seperti dicambuk berkali lipat. Film nggak sih? Saya dipukulin pakai sajadah. Saya Itu film ya pada saat itu ngeri banget kan, bayangin.
teknologi belum seramai sekarang, yang kalau sekarang kan kayak cerita-cerita hantu ya banyak ya dari mana-mana. Ini yang dialamin sendiri, kita nggak pernah dengar cerita seperti itu, dan saya sama Angga tuh yang paling kecil di situ dengerin gitu. Itu jadi kayak trauma buat kita gitu. Sampai-sampai kita mau keluar maghrib, awas lo ada samek. Tolong, takut. Kalau dulu kan mungkin awas ada wewe gombel, kalau wewe gitu. Kita tuh yang nakutinnya awas ada samek gitu. Tapi maaf nih Teh, kalau saya tanya ya, apakah berarti Samex ini tidak mengenal Tuhan gitu? Atau nggak beribadah aja gitu? Saya nggak tahu ya, nggak bisa langsung, karena saya kan nggak kenal langsung, mengenal langsung orangnya, tapi saya dengar dari cerita-cerita orang-orang, ya dia ada di sekitar orang-orang religius pada saat itu, berteman dengan mereka semua. Nenek kita kurang religius kayak gimana lah gitu ya, dia berteman, tapi ketika kalian beribadah ya sok aja, saya mau di rumah aja gitu, kayak gitu. Ya salah satu quotes yang nempel banget sama kita tuh, sok aja kalian kalau mau ke surga silakan aja. Saya sih yang penting punya sawah yang lega. Surga bukan tujuan saya gitu. Wah itu gue banget tuh. Tapi ngomong Gila. pakai bahasa Sunda. Sok we mun hayang ka sawarga mah bimana penting sawah lega gitu. Maaf ya, tolong jangan Itu saya sih kayak yang- gitu. Yang bikin Mau gini. jadi ini aja punya lo. Akhirnya ada satu momen Udah aman dah. Nggak usah gereja cuma ngapain. Mau. Ini kan punya sawah besar kan, 10 hektar. kita coba Tapi kalau punya Lipo Mall Group boleh ya. mana disempurnakan dan lain-lain. Ini Danur, ini foto dari Danur. Itu yang Iya. Oh iya, benar loh. dan suatu hari nih si Risa nih sama saudara-saudaranya yang sotoy ini tiba-tiba ngomongin dia di zona Risa. Oke. Itu yang bikin akhirnya muncul lagi sampai sekarang. Lalu dia meneror sampai sekarang. Iya, tiba-tiba awalnya gini, orang yang nonton podcast itu tiba-tiba banyak yang DM, Teh, kita takut banget dan kita merasa didatangi. Aduh, Banyak banget merinding selama nih gua nih. podcast itu Udah guys, Gua merinding orang gitu. itu diminta Jangan lupa like, subscribe. kita ganti kita gitu, dan itu nggak satu dua, banyak banget sampai akhirnya yang tuh kan gitu, kita tuh kan salah kan gini, dan hal ini nyampe ke kaki kita. Pada saat itu abis kita dimarahin, ngapain ceritain ini gitu. Itu yang ngapain ceritain ini, sampai akhirnya setelah dimarahin kakek, enggak sebelum dimarahin kakek tuh sempet yang datangin kita itu nggak didatengin. Bahkan Fahrul, anggota Jurnalisa yang notabene bukan saudara kami kan, Fahrul tuh dari luar lah istilahnya, didatangi juga gitu. Dan Didatanginya gimana? di atas lemari di kamar dia. Dengan penampakan Ah, sama. udahlah Tuhan melindungi. Lu balik gua. Anda lihat, Fahrul lihat, saya lihat, God pray. sama gitu. Ketika kita cross check, semuanya menceritakan sosok yang pakai baju ini nggak, wajahnya gini nggak, semua itu sama gitu. Yang saya lihat pada saat itu adalah dia duduk di atas box bayi. Pada saat itu anak saya masih bayi banget, masih 2 bulan kalau nggak salah, duduk jongkok gitu. Kita kan nggak tahu ya berat mereka seberat apa, cuman dia memang bisa duduk di situ gitu jongkok. Itu yang Angga juga punya cerita sendiri, Riri juga, semuanya sampai didatangin, Indi juga, Niko juga. Nah itu yang akhirnya membuat kami, Pak, kakek kan nyebutnya bapak kan, Pak, akhirnya cerita. Sebelum kami didatangi sih kita masih udahlah, tahu dimarahin udah. Setelah kejadian akhirnya kita cerita sama kakek. Ya udah. Pertama kali berarti dateng ke lemari itu ya, boxnya Ari ya. Berapa kali dia teh dateng? Kalau ke Teresa? Awalnya yang paling inget itu. Terus tiba-tiba ketika syuting, di lokasi syuting kita mau ngebahas hal lain gitu, sosok yang terkenal di wilayah ini kita ceritain, terus tiba-tiba loh kok ada dia gitu. Adanya di mana? Kadang-kadang di lokasi yang kita cari, misalkan di makam ada dia gitu. Dengan posisi? Berdiri, kadang jongkok gitu. Terus tiba-tiba kayak ke Indi tuh bisa meluk dari belakang gitu.
Itu yang kok jadi sering banget, bahkan ketika kita jurnal ngangkot pun di angkot tiba-tiba muncul kayak di atas gitu, di atas angkot. Itu yang bikin ya, oh iya kita salah sih, kita ngorek lagi gitu. Dengan wujud yang selalu sama itu. Selalu sama. Iya. Kan kita selalu berpikir ketika orang menjadi hantu gitu ya, atau berpulang menjadi muda gitu kan. Ya kita nggak tahu kan. Ini tuh enggak lebih tua dari yang kita lihat ketika semasa hidup gitu. Kalau mukanya sama aja? Sama, cuman lebih tua, rambutnya putih semua, panjang. Yang paling menakutkan ya lidahnya itu yang kayak nggak bisa ditutup gitu loh. Nah kalau silsilah Sam X ini teh berarti dari keluarga Teresa ya, bukan dari Iya. Bang Dimas? Dari keluarga saya, dari cerita nenek keluarga saya, jadi tuh. istrinya kakek gitu, kakek langsung. Jadi ya nenek saya ini yang sebenarnya bersahabat dengan beliau semasa hidup gitu. Gua anjing, gua sampai megang Dan HP itu tai pun nggak bisa bego. bersahabat Gua nggak bisa ketika tidur anjing. berada di kampung halaman gitu, yang memang masih di wilayah Bandung tapi daerah Bandung coret lah gitu, di daerah situ. Dulu sih menurut penuturan nenek saya ya, cerita orang-orang tua gitu pada saat itu bilang ya wilayah itu memang sepi, tidak seramai sekarang. Kita sempat kemarin datang mencari makamnya, kita menemukan itu udah ramai banget, udah padat penduduk. Tapi beda dengan kondisi pada saat itu, dimana sungainya masih jernih gitu. Emang kampung gitu berjauhan, dan setiap kampung itu satu sama lain dekat gitu. Itu yang bikin mereka akhirnya merasa jadi keluarga sebenarnya itu. Jadi bersahabat 4 orang yang sekarang udah jadi nenek-nenek kami gitu, udah almarhum juga. Mereka yang dari kecil dilahirkan berdekatan, rumah berdekatan, itu yang menghubungkan mereka jadi lebih dekat dari saudara kandung gitu. Walaupun memang satu kampung tuh istilahnya bersaudara semua, cuman empatan ini yang deket banget gitu, dan salah satunya ya beliau gitu. Oke. Makanya ketika nenek kami pindah pun ke Bandung Pusat, itu beliau sering datang berkunjung, kirim makanan khas kampung halamannya gitu. Itu yang bikin mereka terus cerita-cerita soal di sana kayak gimana sekarang, nyeritain kondisi-kondisi sekarang kayak gimana gitu. Itu yang bikin dia tetap datang untuk bercerita tentang kampung halaman gitu. Kalau boleh tahu meninggalnya Sam X ini kenapa teh? Sebenarnya sakit sih, maksudnya bukan yang karena hal-hal yang aneh gitu, tapi yang menurut kakek saya sih karena sakit dan usia sebenarnya itu. Jadi yang ada hal-hal aneh yang menimpa dirinya ya, normal aja gitu, sakit gitu ya. Dan kenapa gitu teh ya? Maksudnya kan ini berarti dari zaman neneknya Teh Risa, orang tuanya, sampai Teh Risa sekarang, sepupu-sepupunya diteror sama Sam X ini. Ya mungkin karena kami yang bisa berkomunikasi dengan beliau. Oke. Iya, jadi beliau udah tahu dari dulu kalau kakek kami tuh bisa melihat, Gua malas nih. berkomunikasi, God forgive myself. sampai kayak apa ya, suka ngobrol tentang ya orang zaman dulu kan lebih banyak hal-hal yang mereka ingin tahu tentang hal seperti itu kan gitu. Dan iya beliau udah tahu sejak dulu kalau kakek itu orang yang peka, dan mungkin kehadiran beliau akan diketahui oleh kami. Ya beda halnya mungkin kalau ketika datang ke orang lain, mereka akan hanya merasakan terornya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi kan. Tapi memang pada saat itu kakek ketika tahu dia mulai teror, kakek tuh yang cari tahu, kenapa sih? Kamu teh kenapa? Mau apa gitu? Iya. Kayak gitu. Nah, kan banyak banget nih ya keluarga dari Teh Risa yang diteror sama Sam X ini. Menurut Teh Risa, dari semua yang diteror itu, yang paling serem teror dari Sam X ini ceritanya kayak gimana Teh? Yes, sebenarnya yang saya alami sendiri sih. Oke. Iya kan? Karena saya benar-benar mengalami. Tapi ya itu yang awal kedatangan dia yang ngetuk-ngetuk rumah nenek saya itu.
Karena pada saat itu saya tahu rumah nenek saya itu panggung, masih kayu semuanya, terus Serem sih. biasanya pun masih sumur gitu. Serem anjing kalau kayak gini. Dan dia sering datang ke rumah itu, dan itu lagi tidur tiba-tiba si jendela kayunya itu Males gua. Gua malas. Wat, buka pantun Wat, Wat, tulungan kuring, buka pintunya, tolongin saya gitu. Itu suaranya kan udah tahu kan, suara beliau. Begitu dibuka pun ada. Biasanya kan kalau cerita-cerita horor yang kita dengar ketok-ketok dibuka nggak ada gitu. Iya. Ini dibuka ada gitu. Ada di situ berdiri Males gua. dengan tatapan Sabar. gitu. Tapi si nenek saya ini tahu kalau beliau udah nggak ada gitu. Terus dikirain sampai situ aja. Terus tiba-tiba dia masuk ke WC, entah di hari yang sama atau enggak, dia masuk ke WC, dia jongkok di atas sumur. Aduh, Masih Walah. ngomong kata-kata, tolongin saya. Akatsuki anjing. Jadi itu anak Iya, Supaya didatengin nggak jadi muncul. feel seremnya itu Oh dapat iya, maaf ya. si keluarga ya. Oh, udah didatangin. Dulu aja saya pernah mimpi Maaf, nenek saya Bang. gitu ya. Iya. Terus nenek saya berubah jadi hantu tuh masih ingetnya sampai sekarang. Iya, kan? Apalagi langsung ngeliat gitu ya. Iya. Ini aja dari mimpi doang begitu tuh. Itu yang bikin kenapa jadi menakutkan buat kita ya, karena keluarga sih itu. Jadi kita sendiri jadi nggak bisa bayangin saya nanti gimana ya kalau udah berpulang, apa akan seperti beliau. Waduh. Itu yang bikin kita takut kan. Sementara kita tahu semasa hidup kayaknya baik deh. Tapi kan kita nggak pernah tahu isi hati orang, isi pikiran orang gitu. Sebenarnya di belakang kayak gimana kan Iya, kita iya, nggak pernah benar. tahu. Cuman Baik di depan, buruk di belakang. ya nggak semua apa yang kita lihat iya sesuai gitu kan. Itu aja kita sampai maksudnya masih menduga-duga kenapa ya, kenapa, dan hal yang paling masuk kayak itu gitu. Oh apa jangan-jangan gara-gara ini ya. Dan beliau kan yang menuturkan saya diikat pakai mukena, saya dipukul pakai sajadah. Itu kan yang jadi itu jadi yang apa gara-gara ini ya gitu. Tapi kan kita juga nggak tahu, cuman ya takut aja, itu yang bikin kita takut ya. Jadi pikiran gitu ya. Iya. Nah hari ini Tapi efeknya sih jadi begitu lihat itu, wah semua sholat. Ya kan? Iya. Kita harus rajin. kalau Ari seperti teror juga sama Sam X ini. Iya. Dari bayi itu. Dari bayi. Iya. Dia Gimana kan yang ceritanya? dia duduk di atas box bayi. Arinya udah ngeliat sekarang? Pernah? Dia pada saat itu tantrum gitu, yang nangis tiba-tiba, dikasih susu gak mau, digendong gak mau, itu dicek suhu badannya pun normal gitu, jadi sakit pun enggak. Kita bingung kenapa. Akhirnya saya sampai sekarang masih alhamdulillah kakek masih sehat, saya masih telepon kakek segala macam. Terus akhirnya saya telepon kakek dan Pak, kayaknya anak ini sensitif gitu, boleh minta tolong dijagain nggak gitu, kayak gitulah. Dan ya pokoknya saya selalu membiarkan rumah saya tuh clear dari hantu. Walaupun di luar kerjaannya cari-cari masalah sama hantu kan ya, tapi kalau di rumah sebisa mungkin ini. Dan saya selalu minta pokoknya nggak apa-apa, nggak tahu juga ya kualat nggak sih, nggak apa-apa sok saya diteror tapi anak saya jangan gitu. Kalau kayak gitu. Dan sampai saat ini sih dia melihatnya yang lumayan nice lah kayaknya. Yang mana teh? Kayak tiba-tiba si Ari tuh Males nih. gak mau tidur jam 11 malam, tapi matanya udah loyo gini kan, udah gini, tidur, kamu tuh harus tidur gitu. Enggak, aku lagi main gitu. Kamu main sama siapa? Dia gak mau orang masuk ke kamarnya. Aku lagi main sama Hendrik. Padahal saya nggak pernah bilang. 5 sahabat hantu saya itu Peter, Hans, Hendrik, Jansen, William. Iya. Saya nggak pernah mention. Itu kan dia. Tapi dia sahabatnya sempat dia itu yang 5 itu. Terus saya tiba-tiba aku pengen masak sama Hans gitu. Jadi wah ya udahlah, kalau anak-anak itu nggak apa-apalah, jangan yang lebih sering Iya. dari itu. Iya. Ini kru ada yang mau main sama Peter CS nggak? Boleh nanti Ini di sini nih. masak-masakan mau. Masak sini, dimasak. Masak air mau, masak air.
Nah kalau Peter CS melihat Sam X gimana teh? Wah, mereka tuh paling anti sama kuntilanak. Hah. Alasannya Di sebenarnya Danur gini, aja pernah tuh. mungkin sama kayak kita sekarang kalau misalnya lihat ada anak-anak lucu, ih gemes, gitu kan. Apalagi anak-anak bule gitu kan, ih lucu banget. Nah, itu yang terjadi di dunia mereka. Konon menurut Peter CS, katanya setiap kita lewat pohon kayak diceng-cengin gitu, Waduh. calling gitu sama pohon. Waduh. Jadi Musuh kadang-kadang buyutannya ya. Rasis kadang-kadang juga, ya, Cok. si kunti-kunti itu ada yang sampai berani nyubit gitu, ngejar karena gemas. Tapi sebenarnya. karena Jadi kan mereka soalnya selalu Peter Chase itu dia mendeklarasikan. kayak bule-bule gitu dari Belanda. Oh, Iya, Oh, karena yang di iya, Florida ya, iya bocil-bocil Peter itu ya? iya kayak Peter Hedges apa siapa lagi tuh tapi kan namanya. Nah itu emang sahabat-sahabatnya Risa dari kecil itu kan diceritain, makanya kan cerita Danur kan dari cerita dia. Jadi emang cerita Danur tuh emang dari ceritanya si Risa. Makanya dia punya 5 sahabat tuh siapa namanya tadi kan Peter, Han, siapa lah pokoknya ada 5 orang tuh. iya bro. Emang mukanya muka bule di itu juga. Oh gitu, pantas. Kurang nggak ya? Lu nonton hantunya datang? Nggak ada, mana percaya gue. Ya lanjut, play lagi. Nggak percaya gue. Bodoh amat, datang aja. Dan mereka Nah, lumayan takut fix itu. banget sama sosok ini. Berarti Sam X ini kategorinya kuntilanak. Kita sih mendeskripsikannya begitu ya. Iya sih. Hanya Tapi- dengan pakaian tradisional. Bajunya baju jari. Iya. Wow. Ya udahlah, langsung aja kita panggil Angga. Ya sekarang udah ada Angga. Halo Angga, akhirnya main ke RJL nih ke Iya, Om Mamat bener. ya. Akhirnya kesini. Ini lagi viral nih di luar tentang Sam X ya. Kalau ngomong Sam X sebetulnya saya jujur dulu dibeliin motor Cina sama keluarga. Namanya Sanex. Mirip-mirip ya. Iya. Ada NMAX juga. Oh banyak netizen bilang Nmax, saking takutnya. Iya. Waduh. Jadi Samsul juga. Samsung. Iya. Udah banyak nama dia. Samsung kan kemarin viral tuh. Oh beda ya. Beda. Nah, Hei, Bentar, apa tadi dari pojok kiri bawah itu? itu apa di pause deh, di pause terus di zoom. Terus sering habis di itu screenshot. ganggu juga What sama the Sam hell, X ini. bro? Iya, jadi Parah banget, setelah ya. kejadian yang dirasain waktu Berani ya orang ya. podcast itu ya akhirnya mau nggak mau sosok ini terus-terusan kepanggil. Kalau saya sendiri di rumah ya ada beberapa kali, itu pun kejadian setelah syuting. Setelah syuting penelusuran, karena setiap kali penelusuran biasanya dia suka tiba-tiba random, ada gitu. Dan ada momen waktu itu sampai dia Pulang ngikutin nih, anjing. ke rumah. Posisinya sama seperti yang Risa rasain, jadi udah istirahat. Ekspresinya, tengah malam, ekspresinya si suka RJL tuh ya. toilet, tuh. kayak Posisinya kayak bohongan. yang saya temuin waktu itu Iya. seringnya di depan toilet. Dengan wujud Dari situ kayak di Jongkok, nenek-nenek Baju terus ya? menggunakan ya baju tradisional itu. Iya. Sama seperti itu. Mukanya? Mukanya masih saya hafal betul karena saya kenal gitu. Mukanya ya dia, tapi lidahnya saja yang panjang. sepanjang apa? Seginilah kurang lebih ya, Nek. Saking banyak kan jadi nggak bisa tutup. Jadi gitu. Ini kru udah pada nempel-nempel nih, takut apa gimana? Dinginan kan. Sosoknya emang ada teh di sini. Sebenarnya tadi pas lihat ini, aduh gitu. Ada kain gitu. Kayak sengaja disiapkan untuk mengundang ya. Ini nggak settingan ya, kita juga nggak tahu kalau ternyata bajunya kayak gini ya. Ya maksudnya nggak. Masalahnya season 5 saya syuting begini mulu teh. Jadi inget Sam X nah. Iya, nggak usah lah kita omongin dia datang gitu. Kita nggak omongin pun dia datang gitu. Itu yang. Apalagi belakangan kan kita lagi ngerjain film ini kan. Jadi otomatis orang banyak kepo juga gitu. Kesebut terus. Ya dianya juga ya happy karena saya jadi dikenal banyak orang gitu. Oh pengen viral anjir. Sam X malah seneng. Ju viralin Ju. Yang kayak gitu tuh seneng. Seneng. Oh, ternyata bukan orang doang yang doyan viral ya. Jadi Hantu seolah juga ya.
seolah orang-orang tuh semua welcome sama dia gitu. Enggak. Biasanya kan orang males didatengin, tapi ketika mengingat nama dia, membayangkan sosok dia, jadi seolah ada undangan gitu loh buat dia datang. Selain penampakan pernah diteror lagi nggak? Enggak. Kalau yang dulu banget mas, selain penampakan, jadi waktu kita kecil itu kebetulan adik saya juga masih bayi, mungkin umuran Ari lah, 2 bulan apa 3 bulan waktu itu. Yang saya lihat waktu itu adik saya itu ngejeritnya wah parah banget bayi, terus ketakutan yang handle kan orang tua kan. Saya cuma ngeliatin aja. Waktu itu si adik saya itu ngejeritnya ketakutan ke satu arah, terus air matanya udah nggak keluar. Itu yang terjadi yang sangat meneror yang saya ingat waktu kecil di rumah. Ya akhirnya diberesin sama kakek, sama ayah, ya itu pun dalam waktu yang nggak sebentar gitu. Si adik saya ini nangis sampai hampir 2 jam lah. Wow. Ketakutan dia nggak pergi-pergi dari rumah. Itu berarti nerornya ke semua ya. Dulu pas masih kecil sempat lihat Sam X Itu waktu ketika masih hidup hidup. Kenal. Ngobrol. Ngobrol. Yang diobrolin apa? Ya Harga beras berapa ya? Harga beras. Gula sekilo berapa? Ternyata ganti presiden sama ya nanya harga beras. Ya. Wow. sama sih ngobrol biasa aja, malah kan karena Kacau. seperti nenek sendiri lah, karena barengan terus sama nenek kan. Ram Jadi si kalau anjing, di kampung sumpah. lagi musim apa bawain gitu ke rumah, terus ayo makan, dia datang bawain tulisan kreseknya terus sukain. Di "Ayo background makan lu lagi." sanek Cuk. Normal-normal aja sebenarnya waktu itu. Itu tulisan di bagian semat anjing. Snack. Sanek Cuk. Iya. Wah, serem sih dia. Ya, saya yang ini kan nih, yang ini nih. Nah, Angga ini kan sering jadi mediator ya kalau di video-video Junarisa ya gitu ya. Bisa nggak nih untuk nanya-nanya Sam X nih sekarang? Enggak, Nggak bisa ya? enggak mau gue. Nggak mau. Karena yang Enggak bisa terjadi diajak ngobrol ya, sorry. Kenapa? Beneran. dia mah terserah dia aja. Iya, Maksudnya terserah tuh gimana? nggak bisa kayak kita ngobrol. Oke lah kalau Peter CS masih bisa ya. Kalau dia tuh hahihi, nunjuk. Ya cuma menakut-nakutin orang terus. Oh, salah satu yang bikin aku sama Indi sih yang takut banget itu karena ibunya Indi kan udah almarhum. Terus ketika masuk tuh kadang-kadang Neng gitu, iya mama, ini mama gitu kayak gitu. Terus dilihat dia gitu. Jadi sini saya Enui gitu kayak gitu. Langsung datengin gitu? Iya, Terus berubah jadi Sam X? iya. Waduh. Itu sih yang si Indi takut banget ya. Jadi karena dia tahu silsilah keluarga kita, dia tahu sebutan almarhum mama saya apa waktu kecil, almarhum mamanya Indi siapa, terus panggilan kita siapa. Kalau misalnya kita ketemu kuntilanak di penelusuran sih kan dia nggak kenal sama kita, cuman hahihi nangis gitu kan. Kalau ini detail gitu, itu yang bikin kita jadi gila teror banget ini. Ternyata ini sampai difilmin akhirnya ya karena saking seremnya dan viralnya gitu ya. Iya, sebenarnya kalau film kan waktu itu memang Junarisa memang akan berencana dibuatkan film gitu kan sama MD. Terus mereka bertanya sama seperti pertanyaan kamu, siapa sih hantu yang menurut kamu paling serem di Junarisa? Kita semua sepakat nyebut nama itu gitu. Dan oh iya dicari tahu dan segala macem. Ya akhirnya ya udah jadilah ini, walaupun untuk prosesnya aja kita lama gitu untuk minta persetujuan kakek lah minimal gitu kan. Oh, karena nggak disetujuin. Waktu itu kita cerita di podcast aja kakek marah kan awalnya. Terus ya kita akhirnya alibinya apa ya ayah? Ngerayu-rayu dulu kakek lah. Ya supaya ya biar ini cerita ini jadi cerminan buat orang supaya nggak melakukan hal yang sama. kayak gitulah awal-awal kayak gitu. Terus akhirnya boleh, terus pada saat itu ada komunikasi juga dengan beliau. Cerita dulu ya, walaupun AA sih kayaknya. Terus dia minta sesuatu ya dari kita.
Sam X Hmm. minta apa? Ya karena kita berniat ingin menceritakan dia gitu, jadi bukan kebiasaan kita juga sebenarnya memberikan sesuatu sama sosok-sosok seperti ini teh. Cuman ya kebetulan dia yang akan diceritakan, terus kondisinya waktu itu sempat kita lihat tanpa busana ya Neng. Sam X. Kadang-kadang. Jadi kadang ya itu tanpa busana pakai tikar Ya, orang meninggal. dibungkus gitu. Tikar pandan itu loh. Iya. Sempat lihat kondisi seperti itu, terus kita tanya, kamu kenapa sekarang, gimana rasanya? Ya dia bilang dingin, boleh nggak minta sesuatu, terus yang ditanyain itu dia pengen nutupin badannya. Kenapa saya selalu bilang tadi, kok ini yang dia minta Ini waktu yang itu. diminta. Kan ini. Kain seperti ini. Kain, ya dia bilang pengen spesifik, pengen kain, terus warnanya hijau ya Nek, kalau nggak salah. Kain warna hijau. Kain batik warna hijau. Gitu ya. Tapi selama film diteror nggak? Syuting film. Ada terus. Ada. Tapi nggak meneror. Hanya penampakan aja gitu. Iya kita. Karena dia seneng diomongin. Iya jadi ya itu begitu lihat ada pemerannya kan, pemeran yang memerankan dia, kenapa nggak saya aja sih gitu. Oh, Dia mau main film. waduh. Pengen Tapi ya ada beberapa adegan yang memang anjing udah meninggal masih pengen main film. Ya itu, dia masukin ke tubuh orang itu, cuman kasihan ke tubuh orang itu nanti. Bisa Iya, bisa ini dia aja. Masih bisa-bisanya cuma mikir anjing kayak gue terkenal nih. Bisa masuk gak bisa keluar ntar. Iya, anjing ke login, Cok. Terlalu nyaman. Anjing segitu. Kamu kan ngomongnya enak ya di masuk sana ke pemeran di filmnya, enggak nih masukin. Kok di sini nggak bisa ya? Lagi hamil. Lagi hamil ya. Iya, Jangan. Kemarin aja pas aku awal-awal baru tahu hamil, Dia di stop semua, bilang jangan dulu syuting. lagi hamil. Udah stop dulu. dia bilang Abi pada incuan deh, saya mau punya cucu lagi ya. Gitu ya. Wah, itu maghrib denger ada musik kayak gitu, saya lagi sendirian di kamar. Gitu asik, saya mau punya cucu lagi ya. Tadi kan menurut Teh Risa, kalau menurut Aangga yang selama ini udah total udah berapa ribuan kali Teh episode? Enggak sih, ratusan. Masih ratusan. Ratusan. Yang paling serem menurut Aangga yang mana? Tadi Teh Risa, Cindy tuh. Selain Cindy dan Sam X ya? Waduh, bingung saya. Serem semua apa? Iya bener, saya penakut tipikalnya, jadi semua Enggak mungkin lo penakutan. Enggak, ini balik lagi ke Samek aja karena kemarin tuh ada yang bikin anak-anak ketar-ketir waktu syuting. Aku sih nggak ikutan karena kan lagi hamil muda, jadi apalagi lokasinya makam. Nggak mau ikut. Nggak boleh. iya. Enggak nih yang menemukan sebuah keanehan pada saat syuting itu yang menurut aku sendiri sih serem. Itu luar biasa sih kejadian. Jadi kalau kita sadar nih, setiap kali kita akan membahas soal Sam Eng ini pasti akan turun hujan gede banget. Iya. Kita udah beberapa kali episode ya. khusus buat ngomongin itu gitu. Yang pertama kita mau ke makam tuh. Makam beliau. Rencananya saat ke makam itu akan syuting juga kan. Nyatanya di sana nggak bisa jadi syuting karena hujan gede banget. Kemarin yang pas bareng Majidor itu hujan gede banget. Hujan gede. Nah terakhir kemarin juga kita mau ngomongin itu sama salah satu case kan. Di case itu sebelum syuting mulai teh hujannya udah gede banget. Nah kita akhirnya paksakan untuk datang ke lokasi, alhamdulillah berhenti. Akhirnya kita bisa jalanin syuting. Nah seperti biasa kalau di Jurnalisa kan pembagian tim untuk lokasi masing-masing tuh. Kalau banyak orang kan. Banyak kan. Tigaan ya. Nah, kebetulan yang pertama kali di set tuh saya, Niko, sama Prinsa. Di set itu ya kita ngejelasin tempat itu seperti apa, seperti biasa bridging pembukaan. Kondisi kan berarti seperti ini nih.
Nah, ya ini teman-teman kameramen, Kameramen. ini kita syuting. Nah, si teman-teman kameramen tuh udah nggak fokus ngelihat kita syuting karena pandangan dia langsung terus ke sana. Jadi ada di pemakaman itu kan suka luas, terus ada bagian yang pohon-pohon gitu. Dia udah nggak fokus ngelihat terus ke sana gitu. Sampai akhirnya syuting selesai, dia baru ngomong, kayaknya ada orang kayak di situ, takutnya bocor, ada warga atau apa gitu. Pas dikasih lampu, ya memang ada siluet orang lagi jongkok terus berdiri, tapi langsung mundur ke pohon. Anjing. Kondisinya di sebelah situ tuh. Akhirnya anak-anak ngelah, pindah jangan di sini, takut pindah. Saya paksain untuk datang ke situ. Akhirnya saya datengin ke Nggak situ, boleh, kan dia mau terus lagi ngecek, syuting ya film. malah lebih bagus dipakai untuk si Juga ya. syuting untuk tim kedua. Akhirnya sama tim lighting duluan masuk ke situ untuk melihat kondisi. Nah, karena itu lokasinya di pemakaman kan, akhirnya pasti di bawah makam-makam semua kan. Pas dikasih lampu ke bawah, Males nih gua. yang kita temuin ada satu makam dengan nama asli dari Samek. Jadi Anak-anak walaupun sempat itu bukan makam beliau, tapi Bukan, cuman sangat kebetulan. Namanya sama. sama persis namanya. Tanpa kita sadar. Ya kalau hasil survei mungkin ya, tapi kan itu enggak. Dati datang pas lihat set, Ada sosok itu juga yang tadi hilang. seakan kita diarahin nih sebelah sini nih. Terus pas lihat ke belakang ternyata sawah gitu. Sesuai yang dia bilang. Ya, mau sawah besar, lega. Sawah lega. Sawah lega. Kita kan datang ke lokasi syuting ya udah ditentuin sama tim kan. Kesini ya gitu. Jadi kita nggak yang tahu ini di mana, lokasi apa dan lain-lain. Kadang-kadang ya udah dikasih tempat, sok cari aja. Silakan gitu. Silakan gitu. Silakan, penelusuran gitu. Jadi pas itu, wow, ngebahasnya ini, ada sawah, ada makam dan ada nama itu gitu. Nyambung. Kalau sekarang dia ada di mana tuh Itu posisinya? tadi aku lihat di situ. Di sana. Iya. Jongkok. Oh di keju, oh iya tuh. Makanya tadi aku Wah, ntar malam saya tidur di situ lagi. Mohon maaf ya. Wih, itu ada lemari situ tempat ya. di Otak belakang gua itu, anjing sumpah. di belakang Sam bayi X itu. ya. Tadi rambutnya pas kan dia lagi gitu, ada putih-putih, ternyata yang di belakangnya putih. Oh iya, ada Sam X ya. Jangan-jangan nanti di bioskop ada juga lagi. Aduh, saya sih berharap ini akan menjadi hiburan gitu, bukan jadi orang malah takut gitu. Bioskop. Kan takutnya Ntar malah orang nyari-nyari lagi kayak nyari Pokemon kan, mana nih Sam X gitu. Iya, Iya. Dari Pokemon aja, Pokemon datang Go. menteror dia. Mudah-mudahan selama ini orang-orang merasa didatangi karena sugesti aja Ya, sih. mudah-mudahan. Iya. Takutnya kayak gitu. Oke, kalau gitu makasih Teresa. Terima kasih. Yang bisa datang. Jangan lupa buat kalian yang pengen nonton film Samex tanggal 11 Juli di bioskop kesayangan kalian. Teh, harapannya kan sekarang lagi hamil gitu Teh ya. Udah lewat. Ada banyak nanya juga gitu ya. Syutingnya kapan nih? Kalau lagi hamil gitu sebenarnya pengen liat hantu nggak sih? Enggak lah. Nggak pengen ya? Enggak, tapi justru Udah lewat sekarang September, Bang. saya jadi Nyabu. pemancing. Iya. Ya. Jadi Oh iya, ini kayak apa kontennya ya, kan kedatangan jadi kapan saya ya? Baru. kemarin sempat nyobain sekali syuting berkerumun gitu, bahkan yang biasanya fokusnya ke yang lain ngeliatnya ke perut saya gitu. Itu yang Ih, serem banget, yang bego. agak takut. Dulu waktu hamil pertama sih Tai. sampai 8 bulan saya masih masuk gua Belanda tuh, Iya. tapi sekarang kok kayak lebih berat gitu ya, Aduh. nggak tahu kenapa ya. Di lokasi syuting hantunya ngerumunin. Kadang kan kita lihat di pohon ada, di mana ada, Apaan aja Teh? ya macam-macam lah Jar. Kadang kuntilanak apa, dan Males. biasanya kan fokusnya ngelihat kita senyum atau kota-kota. Itu yang kemarin aku rasain gini ke perut gitu, menatapnya tuh ke perut. Jadi Ngeri. Jangan lah udah anjing. pada saat kehamilan pertama, waktu si Ari itu aku umur 4 bulan kehamilan, pulang dari lokasi syuting. Ya walaupun syuting aku nggak mediasi, jadi cuman jadi host doang gitu di situ. Pulang ke rumah, tiba-tiba malam-malam kayak rep-repan gitu, bangun-bangun tuh udah ada kuntilanak duduk di atas perut. Waduh. Wah, gaspray. Apa sering yang pernah reperpan aja? Kerabinya.
Ih, dia ngomong kayak gitu berkali-kali malas aja. Itu kemarin sekali syuting aja di Masta cerita dia habis syuting itu banyak kesurupan jadinya. Kamar. Terus mau gitu. Makanya mending gak usah syuting dulu. Bukan mediasi tapi kesurupan. Iya, lebih parah. Berarti pas hamil sosok-sosok itu seperti ngincer anaknya Teresa yang sekarang. Lebih ke apa ya, wangi mungkin ya buat mereka gitu. Jadi apalagi ini masih muda kan, hamil muda gitu. Jadi sesuatu yang kenapa ya ayah, kenapa mereka suka? Ya dari pengalaman sih biasanya kan yang jadi kuntilanak itu berhubungan sama anak ya sebenarnya. Jadi di antara mereka banyak banget yang tiba-tiba hamil di luar nikah dan akhirnya memutuskan dan segala macam. Dan mungkin ketika melihat orang yang sedang hamil dan mungkin penciuman mereka berbeda ketika sudah menjadi seperti itu. Ketika ngelihat orang hamil jadi ngerasa saya seharusnya seperti itu gitu. Kebanyakan dari mereka gitu. Jadi Ironi anjing. ini buat saya, ini anak saya. Ini ironi. Kebanyakan dari mereka jadi gitu. Makanya kalau lihat yang hamil pasti ada ketertarikan. Tapi positifnya, sisi positifnya syutingnya jadi seru. Ada positifnya juga ya. Enggak sih, jadi ribut gitu. Heboh. Tapi sempat ada yang mau nyerang nggak sih yang anak sekarang ini? Enggak sih, nggak tahu ya. Mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan jangan ya. Iya, ya itu terakhir baru beberapa hari yang lalu dengar itu di toilet ada yang jalan kayak gadget gitu karena pakai kain gitu. Aduh, males. Jalannya jadi serak gitu. Nggak Gua tahu lari ya. sih saya. Lihat sosoknya sempet. Enggak, langsung lari. Karena kalau lagi sama Junarisa kan banyak kan, Jar. Jadi kan bisa saling backup gitu. Kalau ada apa-apa, tolong gitu. Kalau sendiri Dimasnya tidur, ya udah. Lari aja. Jalan ninja. Hati-hati tuh lari. Terakhir nih mungkin nih dari tadi terakhir mulu nggak dari terakhir ya. Nama aslinya Samex bisa di spill nggak sih? Enggak. Nggak bisa Jangan. ya? Tidak. Tidak. Nanya aneh-aneh loh tadi. Iya, macam-macam lo. Minta didatengin aja, tanya langsung. Oke lah kalau gitu. Makasih sekali lagi. Sukses, sehat-sehat, Amin, lancar-lancar amin. sampai hari H ya. Ah, Itu serem lagi. kelar guys. Kalau gua ratingnya 65 lah. Ini menurut Kurang, kurang banget tuh. Iya, kalau kurang bahasa bahasa kurang. minggu lalu. Iya, ya. Minggu lalu karena lebih wah gila. Dan kita juga lagi nunggu ini mas ya, lagi nunggu si Om Mamat yang datang ke rumahnya gitu kan. Datengin kan Iya. ke rumahnya ya. Yang di itu Mau di kapan nih? tolonglah segera lah cepet-cepet lah. Maksudnya ini menurut gua kurang guys. Iya. Yang pertama tuh dari cerita awal sih. Oh iya cerita yang audio Gojek ya. itu itu nggak make sense gitu loh. Iya sih. Iya kan? Jadi kalau buat masalah yang Samex itu mah ya sewajarnya hantu aja, muncul nggak ya enggak. Gitu kan? Iya. Iya kayak gitu. Mau gimana? Nggak ada serem-seremnya sih guys ya. Biasa aja. Cuman Emang kita apa? videonya si Om Mamat ini yang ini bulan apa jadi kok filmnya udah selesai ya? Buat mau kesini pas bulan apa ya? Tahu Jo, bulan apa Jo? Aku nggak tahu kemarin belum cek. Masalahnya kok Ah. Juli ya? Ntar, aku cek dulu. Iya, kayak kalau misalkan segitu mah Promosi orang nggak sih jatuhnya? promosi ulang bisa jadi sih. Nggak tahu deh. Enggak, Apa? enggak dong. Itu mah. Wah, udah lama ini mah. Udah lama lebih berapa bulan lalu. Videonya. ini. Coba itu apa namanya? Oh, itu ya. Lo nonton. Nih. Lo nonton. Bulan apa dia? Makanya Juli ya. Harusnya tuh 9 Juli.
Mm-mm. Iya harusnya. Tunggu bentar. 1 bulan yang lalu, bro. Bulan yang lalu berarti Agustus, Mei, Juni, Juli, Gue nggak ngeliat ada video. Agustus, September. Nggak ada, makanya kayaknya dipromosiin balik ini. Jatuhnya ya. Iya, kayaknya ini dipromosiin balik, guys. Iya, Oh, kayaknya. oke deh guys ya, mungkin ya di reaction kali ini mungkin emang ceritanya segitu aja, belum begitu menyeramkan, cuman ya ada merinding-merindingnya lah ya, karena ada Iya, si oke lah. apa si itulah pokoknya ini juga nggak mau nyebut planet Namek pokoknya ya. Samex itulah Samex ya. Dan Samex. kita nggak bosen-bosen, pokoknya tiap malam Jumat kita nonton horor terus, reaction horor Iya. dari RCL ini kan, dari Om Mamat. Dan Iya, yang kita tunggu-tunggu, kita lagi nunggu kehadirannya Om Mamat untuk datang ke yang episode sebelumnya kita nonton itu guys. iya, itu kayak seru banget. Itu kayaknya seru. Gila. Sebenarnya menurut gue ya, jurnalisa ini menurut gue sendiri ya, dia seru, tapi kalau misalnya ada dokumentasi, padahal kan dia lagi kayak syuting gitu ya, harusnya kan mungkin ada lah ya klip by klipnya gitu kan, biar kita Iya, tuh iya. biar kita tuh tahu itu bener apa enggak. Biar atmosfernya itu kayak kita di sana tuh gimana. Gitu. Iya, kalau ini cuma cerita doang bisa bohong. Gue cerita doang masalahnya juga belum begitu ini sih. Iya, edit lah. Ya, paling kalau nggak react horror paling game horror paling ya. Horor ya mau Nggak tahu nih, belum game horror lagi nih. Belum. Game horror lagi. Kalau tahu nanti lah ditunggu aja ya game horror ya. Iya. Tahu yang seru, yang kayak gimana. Iya, kurang lebih kayak gitu. Gue nggak ada. Pokoknya ratingnya 6,5 daripada yang minggu lalu. Minggu lalu lebih serem. Gue Iya, akuin karena aja itu. Iya. Oke, thank you guys. Channel kita ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube masing-masing. Ada Bang Dap 1210, udah Sepra Koko ya. Jangan lupa di like, subscribe dan bye-bye. Thank you. Thank you guys.